Selamat datang di dalam pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini merupakan puncak ministri Saudara Witnessly selama 21 tahun yang dia sebut Pelajaran Hayat Alkitab. Pelajaran hayat ini berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, sebagaimana yang diwahyukan dalam Alkitab. Kami berharap melalui pelajaran ini, Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan kitab suci dan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Anda dapat mengunjungi kami melalui website pelajaranhayat.com. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Hal yang luar biasa dalam kitab Roma pasal 8 menyatakan bahwa Kristus sebagai roh pemberi hayat masuk ke dalam kita dan ia menyalurkan dirinya sebagai hayat ke dalam seluruh diri kita. Kami dengan senang hati sekali lagi menyambut Anda dalam pelajaran Hayat Alkitab. Ini adalah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Dan kami selalu senang dengan kehadiran Saudara Aldo bersama kami untuk menelusuri berita-berita yang luar biasa dari kitab Roma ini. Saudara Aldo, seri pelajaran Hayat ini memang unik, bukan? Ya, memang unik. Dan saya ingin mengatakan kepada para pendengar kita bahwa apa yang kita lihat dalam kitab Roma dan apa yang kita lihat dari pelajaran hayat yang luar biasa ini memberitahukan bahwa kitab Roma menyatakan keselamatan penuh Allah. Ayat kuncinya ada di dalam Roma pasal 5 ayat 10 yang memberitahu kita bahwa di satu sisi kita didamaikan terhadap Allah melalui kematian putranya. Namun, ayat ini selanjutnya mengatakan bahwa setelah didamaikan terhadap Allah, di dalam kehidupan Kristiani kita perlu diselamatkan oleh hayatnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita keselamatan lengkap Allah. Di satu sisi, kita telah ditebus secara objektif, tetapi kemudian Tuhan melanjutkan bahwa setelah kita ditebus, kita perlu diselamatkan oleh hayatnya. Hal itu berarti dia menyalurkan dirinya sebagai hayat ke dalam seluruh diri kita, untuk menjadikan kita manusia hayat bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma. Dan hal inilah yang diungkapkan pelajaran hayat yang luar biasa ini kepada kita. Saudara Aldo, saya pikir ada pemahaman yang cukup kuat pada bagian pertama dari keselamatan yang lengkap ini. Dan kita memiliki beberapa berita yang luar biasa tentang hal itu sebelumnya dalam pelajaran hayat kitab Roma. Tapi sekarang kita sampai pada bagian kedua dari kitab ini, yang sebenarnya adalah bagian kedua dari ayat yang Anda sebutkan tadi, yaitu mengenai diselamatkan oleh hayatnya. Ya, benar. Hari ini kita akan melihat perbandingan kontras antara gambaran yang dilukiskan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 7 dan gambaran yang jauh lebih cerah yang kita miliki di dalam pasal 8. Beri kami penjelasan singkat tentang situasi dalam kitab Roma pasal 7. Di dalam Roma pasal 7, apa yang kita lihat adalah seseorang yang tertawan dalam daging oleh dosa yang mendiaminya. Di program siaran sebelumnya, kita melihat bahwa Roma pasal 7 menggambarkan kondisi orang yang belum diselamatkan. Namun kebanyakan orang Kristen masih tetap melewati pengalaman tertawan dalam daging walaupun mereka telah diselamatkan. Dan di dalam Roma pasal 7, kita juga melihat bahwa hukum Allah yang ada di luar kita itu menuntut kita. Dan ada hukum yang ada dalam pikiran kita, yaitu hukum kebaikan yang ingin berbuat baik dan sesuai dengan hukum Allah. Roma pasal 7 mengatakan setiap kali kita mencoba untuk melakukan yang baik, yang jahat pun ada bersama kita, menyeret kita ke bawah. Hukum yang jahat ini adalah hukum dosa dan maut yang ada di dalam daging kita. Jadi, di akhir Roma pasal 7, Paulus berkata, "Aku ini manusia celaka,
siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian dia berkata, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini membawa kita ke dalam Roma pasal 8, di mana kita melihat ada hukum roh hayat yang ajaib, membebaskan, menghidupkan, dan memberi hayat di dalam roh kita yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Inilah yang akan membawa kita ke dalam Roma pasal 8 yang akan menjadi program kita hari ini. Ini benar-benar gambar yang jauh lebih cerah, bukan? Ya, jauh lebih cerah dan penuh harapan. Dan kita akan melihat betapa indahnya perkara ini saat kita mendengarkan kutipan Saudara Lee dalam siaran ini. Mari kita mendengarkan kembali kutipan pelajaran hayat dari Saudara Witness Lee. It is clear that Meski dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 6 kita telah nampak jelas tentang kebebasan hukum roh hayat, namun kita sukar mengetahui inti dari ketujuh ayat berikutnya. Tetapi kalau kita memasuki pikiran bagian ini, kita akan nampak di situ Paulus berusaha memberitahu kita bahwa masih ada sesuatu yang berhuni di batin kita selain dosa. Dalam pasal 7 ayat 20, Paulus berkata, "Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku." Jadi, Roma pasal 7 menyingkapkan dosa yang berdiam di dalam kita. Kita telah nampak bahwa Roma pasal 8 merupakan suatu perbandingan kontras dengan Roma pasal 7. Dalam Roma pasal 7 ada belenggu. Dalam Roma pasal 8 ada kemerdekaan. Dalam Roma pasal 7 ada hukum Taurat. Dalam Roma pasal 8 ada roh itu. Dalam Roma pasal 7 ada daging kita. Dalam Roma pasal 8 ada roh kita. Selain itu, dalam Roma pasal 7 ada dosa yang berhuni di dalam. Apakah yang berhuni di dalam kita menurut Roma pasal 8? Kristus yang berhuni di dalam kita. Jadi, dalam Roma pasal 7 ada dosa yang berhuni di dalam kita yang menjadi faktor utama segala kejahatan. Sedangkan dalam Roma pasal 8 ada Kristus yang berhuni di dalam kita yang menjadi faktor segala berkat kita. Kalau Kristus bukan roh itu, Dia tak mungkin berhuni di dalam kita. Ia harus menjadi roh itu agar dapat berhuni di dalam kita. Dalam ayat 9-10 ada 3 buah kata sinonim yang dipakai secara bergantian. Roh Allah, Roh Kristus, dan Kristus. Selain itu, dalam ayat 11 dikatakan, roh yang tinggal di dalam kamu. Kata-kata tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Kristus adalah roh yang berhuni di dalam kita. Tidak usah diragukan bahwa roh Allah dalam ayat 9 adalah roh hayat dalam ayat 2. Dialah roh hayat, dialah roh Allah, dan dia pun roh Kristus yang tinggal di dalam kita, agar dia dapat mengaruniakan dirinya kepada kita sebagai hayat. Kristus tidak hanya mengaruniakan hayat kepada roh kita, Ia pun mengaruniakan hayat kepada pikiran kita, bahkan kepada tubuh kita yang fana. Karena itu, sekarang Kristus adalah hayat di dalam Roh Kudus, adalah hayat di dalam roh kita, adalah hayat di dalam pikiran kita, bahkan adalah hayat di dalam tubuh kita yang fana. Kristus adalah hayat dengan kelimpahan 4 ganda. Inilah fokus Roma pasal 8 ayat 7-13, yaitu Kristus yang telah menjadi roh yang berhuni di batin, adalah hayat dengan kelimpahan 4 ganda. Dia sungguh limpah. Dia menunjang roh kita, menyuplai pikiran kita, dan menghidupkan kembali tubuh kita yang fana. Hayat yang adalah Kristus sendiri adalah hayat yang kita nikmati hari ini.
Saudara Aldo, kita coba melihat bagian dari kitab suci dengan cara akademis. Di dalam bagian yang singkat dari Roma pasal 8 ini, roh itu disebutkan setidaknya 3 atau 4 kali, tetapi dengan sebutan yang berbeda-beda. Mungkin Anda dapat membacakan bagian ini untuk kami dan kemudian memberi komentar dari apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Winnesley. Ada sebutan yang menarik, roh yang berhuni dengan kelimpahan 4 ganda. Ya, pertama Roma 8 ayat 2 menggunakan istilah roh hayat. Kemudian kita masuk ke dalam ayat 9 sampai 11. Baiklah, akan saya bacakan. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian ayat 10 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kemudian ayat 11 melanjutkan dengan mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jika kita melihat semua ayat ini, kita menemukan istilah yang digunakan untuk roh dan untuk Kristus secara bergantian. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa roh hayat adalah roh Allah. Roh Allah adalah roh Kristus. Roh Kristus adalah Kristus. Dan Kristus adalah roh dari Dia yang memberi hayat pada tubuh fana kita. Jadi semua istilah ini digunakan secara bergantian. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah roh yang diam di dalam kita, memberi hayat ke dalam seluruh bagian tripartit atau 3 bagian dari diri kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan ketika kita menyebut kata hayat atau kehidupan, kita mengacu kepada Zoe yang adalah bahasa Yunani yang menunjukkan hayat Allah, hayat yang tidak bisa dihancurkan. Hayat Allah ini masuk ke dalam kita setelah kita percaya kepada Kristus. Sekarang yang menakjubkan dalam Roma pasal 8 adalah Kristus sebagai roh hayat telah masuk ke dalam kita dan Dia menyalurkan dirinya sebagai hayat ke dalam seluruh diri kita. Pertama, Roma 8 ayat 10 memberitahu kita bahwa roh kita adalah hayat. Ketika Kristus sebagai roh itu masuk ke dalam roh kita, maka roh kita menjadi zoe atau hayat. Kemudian Roma 8 ayat 6 mengatakan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hayat dan damai sejahtera. Kata keinginan roh di sini dalam bahasa Yunaninya adalah meletakkan pikiran di atas roh. Pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat. Ketika kita meletakkan pikiran kita di atas roh, pikiran kita menjadi zoe atau hayat. Kemudian saat kita terbuka kepada Tuhan dan mengizinkan Dia membuat rumahnya di dalam diri kita, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 11, roh itu akan memberi zoe atau hayat kepada tubuh fana kita. Ini sungguh luar biasa. Roh yang berhuni dengan kelimpahan 4 ganda menjadikan kita manusia zoe atau manusia hayat. Inilah tujuan Allah, yaitu menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam kita agar kita menjadi manusia hayat. Saudara Aldo, ini adalah bagian yang luar biasa, bukan? Ya, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mari kita mendengarkan kembali kutipan dari Saudara Winnesley untuk melanjutkan pelajaran hayat ini. Verse 7. Dalam Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan, sebab meletakkan pikiran di atas daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat ini menekankan bahwa daging kita berada dalam suatu keadaan yang tanpa harapan.
Jika kita meletakkan pikiran kita di atas daging, maka pikiran itu akan tanpa harapan. Segala perkara yang bersatu dengan daging pasti akan tanpa harapan. Jangan mengira bahwa daging Anda bisa dikuduskan. Itu mustahil. Daging selamanya tidak mungkin diperbaiki. Allah telah memutuskan bahwa daging harus diakhiri, karena ia telah bejat sama sekali. Allah telah menghukum manusia pada zaman Nuh dengan air bah, sebab manusia pada zaman itu telah menjadi daging. Allah seolah-olah berkata, biarlah zaman itu berlalu. Mereka semua akan kuletakkan di bawah penghakimanku. Penghakiman air bah adalah penghakiman atas daging. Sebab itu, jangan sekali-kali mengira daging Anda bisa diperbaiki. Dan jangan pula mengira daging Anda pada hari ini lebih baik daripada sebelum Anda beroleh selamat. Tak peduli seseorang itu sudah beroleh selamat atau belum, daging tetaplah daging. Daging adalah seteru Allah. Maka meletakkan pikiran di atas daging berarti berseteru dengan Allah. Pikiran yang diletakkan di atas daging tidak dapat memenuhi atau mematuhi hukum Allah. Seiring dengan pemikiran itu, dalam ayat 8 Paulus mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan mengatakan daging Anda baik. Dalam ayat 7-8 kita nampak 4 hal, yaitu daging berseteru dengan Allah, daging tidak takluk kepada hukum Allah, daging memang tidak mungkin takluk kepada hukum Allah, dan daging tidak dapat diperkenan oleh Allah. Ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Banyak ayat dalam surat ini diawali dengan istilah tetapi yang amat ajaib. Haleluya untuk istilah tetapi itu. Paulus berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Jangan sekali-kali berkata bahwa Anda memiliki daging yang baik dan Anda hidup di dalam daging yang baik. Kita tidak seharusnya tinggal dan hidup di dalam daging kita, sebab daging kita telah dijatuhi hukuman. Daging dengan mutlak telah dijatuhi hukuman oleh Allah. Karena itu kita tidak seharusnya tinggal dan hidup di dalamnya dengan alasan daging kita telah diperbaiki. Kita tidak seharusnya ada di dalam daging, tetapi harus ada di dalam roh, yakni roh manusia yang berbaur dengan roh Allah. Saudara Aldo, sehubungan dengan hal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman kehidupan orang Kristen pada umumnya. Saya pikir, walaupun kita telah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau memiliki pengalaman dengan Tuhan, atau bisa dikatakan sedang berada di dalam puncak kerohanian, kita juga masih sering terjebak melakukan dosa. Apakah ini dikarenakan kondisi daging yang benar-benar tanpa harapan, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Winnesley? Ya, Saudara Elisa, benar. Saya sangat senang Anda menanyakan pertanyaan ini, karena kita semua, kaum beriman, perlu menyadari bahwa daging kita adalah kasus yang tidak ada harapan. Tidak peduli seberapa banyak kita bertumbuh dalam hayat. Tidak peduli berapa lama kita menjadi seorang Kristen. Meskipun kita memiliki pengalaman rohani yang tinggi, hal itu tidak dapat mengubah sifat daging kita. Daging kita tidak ada harapan. Daging kita tidak pernah membaik. Kita dapat diubah dalam jiwa kita, tetapi kita akan selalu memiliki daging bersama kita sampai tubuh fana kita diubah atau ditransfigurasi dan dimuliakan. Sekarang saya hanya ingin mengatakan kepada para pendengar kita, daging kita dapat dikatakan seperti ruang pertemuan dosa, maut, dan Satan. Itu adalah aula pertemuan yang mengerikan. Kita tidak ingin berada di aula pertemuan itu.
Tetapi puji Tuhan, ada ruang pertemuan lain di dalam diri kita. Ruang itu adalah roh kita. Roh kita adalah ruang pertemuan Bapa, Putra, dan Roh. Walaupun kita tidak ingin berada dalam daging, kita perlu menyadari bahwa daging juga memiliki aspek yang positif. Daging membantu kita dan memaksa kita untuk berpaling ke dalam roh kita, di mana Tuhan berada. Hari demi hari, saat demi saat, kita perlu berdoa, Tuhan, jagalah aku tetap di dalam rohku, di mana Engkau berada. Pertahankan aku tetap berada di dalam-Mu. Aku ingin hidup di dalam-Mu. Aku ingin tinggal di dalam-Mu. Aku ingin berjalan sesuai dengan roh itu. Aku ingin menjauh dari aula pertemuan dosa, maut, dan Satan yang mengerikan itu, dan tetap tinggal di dalam rohku, yaitu di ruang pertemuan yang indah dari Bapa, Putra, dan Roh itu. Ruang di mana aku bisa tinggal dan di mana aku bisa hidup, sehingga Kristus dapat diekspresikan dari dalamku. Jadi, kita perlu menyadari bahwa daging adalah kasus yang tidak ada harapan. Tetapi kita memiliki harapan yang luar biasa di dalam roh kita, yaitu Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Saudara Aldo, sampai hari ketika kita menanggalkan tubuh kita atau kemah bumiah kita, daging itu akan tetap bersama dengan kita dan tidak pernah bisa diubah. Saya percaya itu maksud yang baru saja Anda katakan kepada kami, bukan? Ya, benar. Mari kita mendengarkan kembali kutipan Saudara Winnesley untuk bagian terakhir dari pelajaran hayat hari ini. We are in the Spirit. Kalau kita ingin berada di dalam roh, ada satu syarat, yaitu roh Allah harus tinggal di dalam kita. Istilah tinggal di sini sebenarnya berarti berumah. Jika roh Allah tinggal, yaitu berumah di dalam kita, kita ada di dalam roh. Walaupun Anda telah beroleh selamat, boleh jadi roh Allah belum berumah di dalam Anda. Itulah sebabnya Anda belum hidup di dalam roh. Sekalipun roh Allah sudah ada di dalam Anda, namun ia tidak dapat berumah di dalam Anda. Ia tidak berhuni di dalam Anda. Mungkin Anda mengundang saya ke rumah Anda, tetapi saya tidak dapat berumah di rumah Anda itu. Saya hanya sebagai tamu dan tidak dapat berumah di situ. Begitu pula roh Allah memang benar telah ada di dalam Anda, namun ia tak dapat berumah di dalam Anda, melainkan seperti orang yang bertamu, bukan penghuni rumah itu. Bila roh Allah dapat berumah di dalam kita, tinggal di dalam kita di tempat yang layak, itu berarti kita sudah hidup di dalam roh, tidak di dalam daging. Sebaliknya, jika roh Allah tidak mendapat tempat kediaman di dalam kita, kita tetap hidup di dalam daging, bukan di dalam roh. Ayat 9 mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa roh Allah belum berumah di dalam Anda, tidak usah kecewa. Janganlah berkata, karena roh Allah tidak berumah di dalamku, aku menyerah. Meskipun roh Allah tidak berumah di dalam Anda tetap memiliki roh Allah, yaitu roh Kristus. Roh Kristus ada di dalam kita, dan kita adalah milik Kristus. Tetapi, apakah roh Allah, yaitu roh Kristus sudah berhuni di batin kita? Hal itu ada syaratnya. Dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Di sini dikatakan bahwa Kristus ada di dalam kita. Dalam ayat 9 dikatakan dulu roh Allah, kemudian roh Kristus. Sedang dalam ayat 10 adalah Kristus sendiri. Ini bukti yang nyata sekali bahwa Kristus adalah roh Allah dan roh Kristus. Hal ini harus kita akui. Kristus sebagai roh itu ada di dalam kita.
Ini adalah suatu hal yang amat besar. Dalam pasal 3, Kristus ada di mana? Dia di atas salib mencucurkan darahnya demi penebusan. Di manakah ia dalam pasal 4? Ia di dalam kebangkitan. Namun dalam pasal 8, Kristus ada di dalam kita. Dalam pasal 6, kita ada di dalam Kristus. Tetapi dalam pasal 8, Kristus ada di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus adalah satu aspek, sedang Kristus tinggal di dalam kita adalah aspek lainnya. Pertama, kita harus di dalam Kristus. Kemudian, Kristus berada di dalam kita. Tinggalnya kita di dalam Dia membuat Dia tinggal di dalam kita. Berada di dalam Kristus adalah suatu syarat agar Kristus ada di dalam kita. Saudara Aldo, saya pikir bagian terakhir itu memiliki makna yang sangat mendalam. Iya, memang kita telah diselamatkan. Tetapi apakah kita benar-benar berada di dalam Roh? Dan jawaban atas pertanyaan itu sepenuhnya ditentukan oleh apakah kita telah mengizinkan Kristus untuk membuat rumahnya di dalam kita atau tidak. Saudara Aldo, apa hubungan antara keberadaan kita di dalam Kristus dan Kristus berumah di dalam kita? Ya, hal pertama yang perlu kita lihat adalah Roma pasal 6. Roma pasal 6 mengungkapkan bahwa ketika kita percaya dalam Kristus, kita berada di dalam Kristus. Ini adalah fakta indah yang perlu kita lihat, bahwa sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus. Tetapi dalam Roma 8 ayat 10, dikatakan bahwa Kristus ada di dalam kamu. Seperti yang dikatakan Saudara Lee dalam kutipan tersebut, kita juga ingin menekankan hal ini lagi. Pernyataan yang luar biasa, Kristus ada di dalam kamu. Ketika Anda percaya dalam Kristus, Anda perlu menyadari bahwa sekarang Kristus ada di dalam Anda. Ada seseorang yang luar biasa telah tinggal di dalam Anda. Jadi, kita di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Tetapi ayat 9 selanjutnya berkata, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kata diam di sini berarti berumah atau tinggal di dalam Anda. Jika kita ingin menjadi orang yang ada di dalam roh, kita perlu mengizinkan roh Allah untuk membuat rumahnya di dalam kita dan berumah di dalam kita. Tetapi kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar mengizinkan Dia membuat rumahnya di dalam kita? Saya ingin mendorong para pendengar bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlu memperhatikan dua hal dasar. Pertama, kita perlu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap diri kita. Kita perlu mengasihi Dia sampai pada puncaknya. Setiap hari kita perlu berkata, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan, desaklah aku dengan kasih-Mu, sehingga aku bisa mengasihimu dengan kasih-Mu. Tingkatkanlah kasih-Ku kepadamu. Hal kedua yang perlu kita lakukan hari demi hari adalah kita perlu membuka seluruh diri kita kepadanya tanpa syarat. Setiap hari, bahkan sekarang, saat Anda mengemudikan mobil, atau Anda mungkin sedang berada di dapur, atau mungkin Anda sedang mendengarkan program siaran ini, saya ingin mengajak Anda berdoa sekarang. Tuhan Yesus, aku ingin membuka seluruh diriku padamu tanpa syarat. Aku ingin Kau masuk ke dalamku sekarang juga untuk mengisiku, untuk menjenuhiku, dan untuk membuat rumah-Mu di dalamku. Mengapa kita perlu berdoa demikian? Karena kita adalah bejana yang dibuat untuk menampung Allah, untuk dipenuhi dengan Allah, dan untuk dijenuhi dengan Allah, sehingga Dia dapat diekspresikan dari diri kita jika kita mengizinkan Roh Allah membuat rumahnya di dalam kita. Dengan cara demikian, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam Roh. Inilah perbedaan antara kita di dalam Dia dan Dia berumah di dalam kita. Hal ini sangat luar biasa. Saya berharap kita semua mau membuka diri kita tanpa syarat padanya
dan mengizinkan Roh Allah untuk membuat rumahnya di dalam seluruh diri kita. Saudara Aldo, saat Anda mendoakan doa singkat itu, mungkin hal itu mengingatkan sejumlah pendengar kita tentang doa Injil keselamatan. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan sekali untuk selamanya. Tetapi kita benar-benar perlu diselamatkan oleh hayatnya dengan cara ini setiap hari. Benar, tentu saja. Oh, hari ini adalah program siaran yang luar biasa, Saudara Aldo. Saya sangat menikmati persekutuan Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dengan senang hati, saya pun menantikan program siaran selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. thank you